A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la yakhudhu ahlal ardi bi alwanil adab. Subhana rabbur rahim. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Ini malam terakhir saya ingat lagu Semalam di Malaysia. Saya pernah di Malaysia setengah bulan, berkumpul di sebuah tempat. Dan teman saya mengingatkan semalam di Malaysia, karena besoknya kita harus ke Jakarta. Karena ada juga lagu Kembali ke Jakarta, ya. Itu lagu-lagu jadul. Saya pernah di Malaysia itu setengah bulan. Saya bertemu dengan para ulama-ulama di Malaysia, dan yang luar biasa, di setiap rumah-rumah para ulama di Malaysia itu ada satu kitab apa coba kira-kira? Hampir rata di setiap rumah itu ada kitab itu. Kitabnya karya orang Indonesia. Kira-kira apa? Kalau yang bisa menjawab saya kasih kopi atau kasih teh manis. Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Jadi pengaruh Hamka itu luar biasa. Dia menulis itu di penjara. Di penjara kan tidak ada laptop, tidak ada perpustakaan, tidak ada referensi. Tapi justru di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah tekanan, dia subur, melimpah, kreatif, rajin menulis, keluar tuh ide-idenya. Jadi kadang-kadang tekanan itu perlu juga, ya. Di bawah tekanan itu kadang-kadang kita perlu juga mengalami di bawah tekanan, di bawah penderitaan, di bawah kesulitan, karena justru di sana kekuatan kita itu muncul. Hamka itu luar biasa. Jadi para ulama di Malaysia itu sangat mengidolakan Hamka. Mudah-mudahan suatu hari lahir kitab-kitab tafsir dari kalian, ya. Minimal tafsir juz amanah. Ya, satu tafsir juz amanah. Karena kalau lulusan jurusan tafsir itu mufasir pemula, peneliti pemula, filsuf pemula. Saya akan membacakan satu tafsir, satu ayat dalam sebuah kitab tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Hadid, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faduriba bainahum bisurin lahubab. Ayat ini pendek, mengatakan bahwa dipukulkan, ditanamkan, dipasang di antara mereka dengan sur itu pagar. Jadi dipasang, dibangun pagar di tengah mereka, lahubab, yang pagar itu punya pintu. Nah, menurut tafsir ini, Mula Sadra, ya, mufasirnya, seorang filsuf, ini adalah analogi, ini adalah permisalan. Jadi pagar itu adalah syariah. Pagar itu adalah syariah yang hak, yang benar,
yang dohirnya, jadi syariah itu ada dohir, ada batin. Sholat misalnya syariahnya apa? Dohirnya apa? Gerakan kan? Ada bacaan, ada ruku, ada sujud. Nah, dohirnya itu seperti pagar. Pagar itu apa? Melindungi. Ya. Yahrusun nas anil maqasid wal akmal qabiha. Jadi pagar itu, syariat lahiriah itu melindungi manusia dari tujuan-tujuan yang jelek. Jadi manfaat ibadah, manfaat syariah. Saya bagi dua ibadah itu ya, ibadah mahad, ibadah murni, syariah murni seperti sholat, zakat, sedekah yang memang sudah ditentukan tata caranya. Ada juga ibadah yang ghairu mahad, tidak murni, seperti belajar. Belajar itu ibadah. Jelas. Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang di atas hafal tuh. Selawat. Sekali aja, nanti habis waktu saya. Jadi belajar itu ibadah, ya. Karena itu belajar itu harus ikhlas. Jangan sampai belajar karena si dia ada di kelas. Wah. Saya sempat belajar karena si dia ada di kelas. Nggak boleh itu. Si dia itu siapa? Atau saya belajar karena ingin mendapatkan posisi, nggak boleh ya. Kecuali posisi di sisi Allah. Harus ikhlas, karena belajar itu ibadah. Ibadah yang ghairu mahad, tidak murni. Belajar itu harus ikhlas karena Allah dan ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Sholat kan sungguh-sungguh. Masa sholat tidak sungguh-sungguh? Sholat sampai nonton TV, sholat sampai membuka HP. Waktu sholat matanya melihat HP. Itu tidak sungguh-sungguh. Jadi belajar itu ibadah. Bahkan menurut saya ibadah yang paling mulia. Selain belajar membaca, perintahnya jelas Iqra. Iqra memang untuk membaca ayat, tapi Iqra itu membaca luas, membaca kosmos, membaca alam, membaca masyarakat, membaca kitab. Takwini wa tadwini. Ini tadwini yang disusun ya kitabnya. Takwini alam. Jadi membaca itu ibadah. Kalau niatkan membaca dan ikhlas. Membaca apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga kegiatan itu menjadi berharga. Mendapatkan pahala. Ya. Nah, jadi syariah yang lahiriah itu, yang eksoterik itu menjaga kita. Itu kan ibadah juga menjaga kita, menjaga niat, menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau. Terus jaga, ayo ada nadi terus kan. Jaga hatimu, jangan sampai ada di hatimu selain Dia. Dia itu Tuhan. Kalau engkau mencintai selain Tuhan, itu sudah mendua. Jadi yang menjaga hati itu nggak bisa kita menjaga hati dengan apa gitu. Ya dengan ibadah, dengan zakat itu menjaga hati. Sedekah, suka sedekah ya kalian? Semakin tidak punya uang, semakin harus bersedekah. Kalau sedekah saat punya uang, wajar lah ya. Ketika tidak punya uang harus bersedekah. Ketika uangnya sedikit bersedekah. Ya. Karena sedekah itu menurut Al-Quran tasbitan lil qulub,
memperkuat hati. Memperkuat hati, membuat kita yakin. Zahirnya kehilangan uang, kekurangan uang kan? Tapi batinnya hati kita menjadi luas. Dan menjaga dari wal aqaid batilah, keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya belajar, membaca, mubahasa, puasa sunnah sekarang, ya, i'tikaf, membaca Al-Quran, itu menjaga agar tidak muncul keyakinan-keyakinan yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, tujuan-tujuan yang negatif. Dan juga menjaga kita, pagar itu melindungi, ya. Kita bangun pagar rumah itu kan hewan-hewan tidak akan masuk. Nah, wa min tatarruk igwa'il mudilin wassayatin min ahlil bid'ah wal madahib jahiliyah. Sehingga tidak menyerang, ya, setan tidak akan menyerang. Orang yang selalu berusaha menjaga ibadah itu akan terjaga. Bahkan sholat membersihkan, kan? Seperti mandi 5 kali sehari sholat itu. Wa batinuha, batinnya dari belajar, batinnya dari membaca adalah dia adalah cahaya murni, biha yasilul abd ila rahmatillah, yang akan mengantarkan, mendekatkan dia kepada rahmat Allah. Fasari'ah sautullah, syariah itu seperti cambuknya Tuhan. Karena syariah itu kan taklif itu beban, ya. Pada lahiriahnya dia beban. Tapi itu mendorong kita, mengingatkan kita, ya. Ia suku yang akan mendorong seorang hambanya ila ridwanihi, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang tidak murni itu seperti belajar. Belajar bisa menjadi ibadah, bisa juga menjadi tidak ibadah karena niatnya, kan? Kalau itu ibadah, itu akan mendorong kita untuk mendapatkan, memotivasi kita untuk mendapatkan keridhoannya. Karena itu dengan belajar, dengan membaca, dengan bergerak aktif, kita menjadi bersih. Anda lihat air yang tergenang, ya, ma'ur raqid, air yang tergenang, air yang diam. Itu kalau diam dia jadi kotor. Tapi kalau air bergerak, aktif, itu menjadi bersih, menjadi suci, dinamis, ya. Kita juga, kita ini kalau diam, rebahan, tiduran, pasif, kita menjadi kotor. Coba Anda diam saja, tiba-tiba pikiran tuh menjadi gelap. Muncul hal-hal yang negatif tentang diri, perspektif tentang diri menjadi negatif, menjadi tidak bersemangat. Tapi kalau gerak aktif, belajar, membaca, beribadah, olahraga, berorganisasi pada waktunya, berorganisasi, itu gerak, itu harokah, maka itu akan menghidupkan, akan membuat kita bercahaya. Nah, ada orang-orang yang hanya memperhatikan aspek lahiriahnya saja.
Kagak manitaro, siapa yang terpukau, siapa yang terkesima, bidawahiris syariah, dia hanya terjebak dengan rutinitas syariah, dengan rutinitas lahiriah syariah. Dia tidak berusaha menyelami. Jadi kalau ibadah itu tidak khusyuk, nah itu bahaya itu ya. Sholat tidak khusyuk, padahal sholat itu 5 menit loh, 7 menit. Waktu yang singkat itu luar biasa kalau khusyuk. Nah jadi yang tidak khusyuk itu tidak tidak menyelami ibadah itu. Dia hanya cukup dengan rukun lahiriah. Dia memperhatikan rukun lahiriah. Sebagian belajar, dia hanya belajar asal lulus, asal selesai. Dia tidak menyelami, tidak hadir dalam belajar itu, tidak memikirkan, tidak menganalisa apa yang saya pelajari tadi itu, mengapa, bagaimana. Tidak berpikir, tidak menganalisa, tidak mengevaluasi, sebagaimana ibadah tidak menghayati, ya. Tidak merasakan, tidak sadar, tidak hadir dalam ibadah, maka itu termasuk orang yang tertipu, terkesima. Kita juga kadang-kadang terpukau dengan ahli ibadah, tiba-tiba dia misalnya menyimpang. Itu berarti ibadahnya itu ibadah lahiriah. Min ghairi tadabbur, tanpa tadabbur, tanpa penghayatan. Semua harus dihayati. Belajar itu menghayati, membaca dihayati, dimaknai, dijiwai. Sholat dijiwai, hadir dalam sholat itu. Karena hadir, dia tidak akan merasakan efek-efek lahiriah. Sebagaimana Imam Ali kan, ketika tertusuk oleh panah, maka dia sholat. Ketika sholat itu hadir sepenuhnya, sehingga tidak terasa lagi ketika dicabut. Nah, bagaimana kita larut ya dalam samudra ilahiyah. Ketika belajar, fokus, konsentrasi. Ketika membaca Al-Quran, hadir, menghayati. Maka kalau kalian membaca Al-Quran, kalian akan menangis. Dan harus menangis. Mendapatkan ayat-ayat tentang siksaan. Menurut Imam Ghazali, adab membaca Al-Quran itu, kalau membaca ayat-ayat tentang siksaan, kita harus yakini bahwa siksaan itu untuk kita. Bagaimana tidak menangis? Dan kalau membaca ayat-ayat hiburan bagi ahli surga, kita harus menganggap kita juga ahli surga. Jadi larut dengan irama surat. Saya dulu pernah dikirim surat oleh kekasih saya. Maka surat itu saya baca berulang-ulang kan, tidak mungkin saya hilangkan. Nah, Al-Quran itu adalah surat dari kekasih Anda. Allah kan kekasih Anda. Apa? Innal mu'minina asyaddu hubban lillah. Seorang mukmin itu sangat mencintai Allah. Jadi Allah itu adalah kekasih kita. Allah mengirim surat sama kita. Ini tidak mungkin Anda tidak membacanya, kan? Tidak mungkin Anda tidak merawatnya, menikmati bacaannya. Nah, jadi kalau tidak menghayati, bacaan Quran tidak menghayati, kering. Apa bedanya dengan membaca novel? Bahkan kalian membaca novel lebih khusyuk ya. Tamat lagi. Novel apa? Ada novel, saya pernah baca novel itu tebal banget, novel Da Vinci kan, ada Kode Da Vinci dulu ya, bestseller deh.
penerbitnya Serambi, suruh saya baca 2 hari 2 malam sampai tamat. Tapi kalau baca Al-Quran belum tentu kan. Nah, harus seperti itu. Membaca novel aja kita seperti memasuki dunianya. Jadi ibadah tanpa tadabbur, fikih tanpa tadabbur, sholat tanpa tadabbur itu kosong. Ya. Itu terpukau saja dengan kulitnya, terpukau saja dengan kulitnya yang glowing. Sekarang kan orang-orang mengikuti orang-orang Korea ya, hanya memperhatikan kulitnya saja. Wajah harus glowing ya, penampilan harus glowing, lupa memperhatikan kalbu. Nah, yang tidak bisa mentadaburi, jadi baik ibadah murni atau tidak murni yang tadi itu harus dihayati, harus dianalisa. Kita hadir di dalamnya, kita larut di dalamnya, mengikuti irama. Quran bicara tentang sejarah, kita hadir seperti hadir dalam sejarahnya. Ketika Al-Quran bicara tentang ancaman, kita seperti tertekan oleh ancamannya. Kita mengikuti irama Al-Quran. Maka kalau yang begitu katanya, kalau hanya memperhatikan aspek lahiriahnya saja, itu dia akan merasa capek. Ila ta'abul jawari wariyadotil jasad al-mujib lidul matil wal ahya. Akan capek. Belajar akan capek. Kalau kalian merasa capek belajar, berarti belajar kalian lahiriah. Belajar kalian tidak ikhlas. Belajar disuruh Nabi, masa sana Nabi tidak ikut, tidak taat? Coba kalau Nabi hadir lagi, kalian ditempelin. Ngaku pencinta Nabi ya, ngaku sebagai umat Nabi, disuruh belajar gak mau, disuruh membaca tidak mau. Nabi nyuruh membaca. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidah Fatimah itu menyamakan kitab dengan putranya, saking berharganya kitab. Jadi mensejajarkan putranya Hasan Hussein, cucu Rasulullah, dengan kitab. Nah, kalau kita hanya mementingkan aspek formalitas saja, formalitas masuk di kelas, ngisi absen, pura-pura bertanya, padahal hati di tempat lain. Hadir di kelas, tapi hati kalian tidak hadir. Hati kalian hadir di mall, hati kalian hadir di kafe. Ada di masjid, tapi hadir di kafe, di mall. Enggak hadir. Di kelas tidak hadir. Di kelas tidak aktif, bahkan tidur. Sebagian tidur kan? Nah, belajar seperti itu akan capek. Ibadah seperti itu akan capek. Ibadah kan kita bosan kayak kita membaca bismillah. Bismillah lagi kan? Setiap surat kan ada bacaan bismillah kan? Bosan enggak? Kenapa tidak bosan? Karena cinta. Kalian kalau bersama orang yang kalian cintai, bosan tidak? Tidak. Hah? Nggak bosan. Bahkan waktu 1 jam seperti 1 menit ya. Itu karena kalian sayang, karena kalian cinta. Tapi kalau dengan orang yang kalian benci, dengan orang yang kalian tidak sukai, 1 menit seperti berjam-jam. Perasaan yang mempengaruhi kita. Bagaimana kalian bosan dengan kekasih sejati kalian, dengan Tuhan? Ketika sholawat bosan tidak? Dengan Nabi Muhammad
hadir, apalagi di Maulid kan mahalul qiyam. Kenapa harus berdiri? Karena Nabi hadir. Nabi hadir itu ketika orang banyak istighfar ya. Hadir itu Nabi. Nah, kalau seperti itu kita akan bosan, kita akan capek, bertumpuk. Karena sebetulnya kita tidak boleh nganggur. Faidah farokta pansok. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, siap-siap menghadapi pekerjaan lain. Ya, udah belajar, belajar lagi. Udah belajar, belajar lagi. Selama di sini begitu aja. Saya pernah mengatakan, musuh kegagalan, musuh keberhasilan, musuh kesuksesan bukan kegagalan. Justru kita perlu banyak gagal supaya sukses. Habiskan kegagalan Anda supaya tidak tersisa lagi, tinggal kesuksesan. Gagal itu wajar, harus. Tapi musuh kegagalan, musuh keberhasilan, musuh kesuksesan adalah kebosanan. Musuh belajar itu kebosanan, bukan gagal. Gagal paham wajar, gagal membaca wajar, gagal membagi waktu wajar, gagal karena alpa kita banyak dosa wajar. Terus saja belajar, terus belajar. Saya pernah mengatakan, kalau Anda banyak alpa, banyakkan lagi kehadiran. Banyak dosa, perbanyak ketaatan. Banyak malas, perbanyak rajin. Wajar kita malas kan? Wajar kita alpa, wajar kita berbuat dosa. Tapi jangan berhenti. Kita isi atau balas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Apapun yang kalau kita tidak hadir dan tidak mencintainya, kita akan bosan, kita akan malas. Meskipun Anda awalnya mencintai. Mungkin di awalnya waktu sebelum Anda kesini, wah saya ingin belajar, saya ingin jadi ilmuwan, saya ingin jadi mufasir pemula, saya ingin jadi ahli filsafat, saya ingin riset, saya ingin jadi ahli agama. Tapi begitu setahun datang di sini, mulai bosan. Kenapa? Karena rutinitas lahiriah, tidak menghayati, tidak hadir, tidak mencintai. Kalau selain rutinitas lahiriah kita hayati, sholat kita hayati ya, maka kita akan rindu sholat itu sebagaimana kata Nabi. Nabi mengatakan qurrata aini as-sholat, penyejuk mataku sholat, penghiburku sholat. Hiburan kalian apa? Hiburan kita apa? Kalau hiburan Nabi itu sholat. Nabi pernah mengatakan ke Bilal, arihni ya, sejukkan aku dengan adzan. Bilal adzan. Jadi kalau Bilal adzan itu Nabi itu senang. Jadi mendengar adzan itu nyaman, bahagia. Kalau lagi ada masalah, sholat. Ketika sholat itu semua hilang, semua beban hilang, terlupakan, hadir di sisi Allah. Cuma sholatnya sholat yang khusyuk, sholat yang penuh tadabbur. Nah, kalau kita memperhatikan aspek lahiriah, baik ibadah murni atau ibadah non murni, seperti belajar, membaca, itu adalah sairul fikr, itu adalah gerakan pemikiran, mindset. Jadi mindset itu growing, tumbuh. Mindset yang tumbuh itu kalau menghadapi kesulitan tidak berhenti, unstoppable, dia tidak bisa dihentikan. Putin itu presiden Rusia, kalau menghendaki sesuatu dia harus mencapainya, tidak ada yang bisa menghentikan. Nah, harus seperti itu Anda. Kalau punya cita-cita, apapun rintangannya terobos. Anda harus terus bergerak. Anda menjadi ilmuwan, itu Anda harus mencapainya dengan perjuangan apapun.
berjibaku, ya, berdarah-darah. Belajar tuh harus sampai berdarah-darah, bukan harus pakai pisau ya. Maksudnya sampai sakit, sampai panas, sampai botak, sampai tumbuh warna putih, berdarah-darah, berjibaku. Karena belajar itu membersihkan diri. Kalau terbiasa kita, terbiasa, maka di luar juga apapun yang kita lakukan itu akan menjadi enjoy. Karena kita di sini mulai memperkaya hati, memperkaya imajinasi, memperkaya mindset, growing, mindset yang tumbuh, bukan mindset yang statis, tapi mindset tumbuh. Dia semakin tumbuh dengan tantangan, semakin tumbuh dengan kesulitan, semakin berat, semakin kuat dia. Bahkan kesulitan pun karena kuatnya Anda, tertatih-tatih menghibah kepada Anda. Apapun itu, musibah, kesulitan, tsunami sekalipun ya, penyakit, pandemi. Kalian tidak berhenti dengan pandemi 2 tahun kan? Kalian belum pandemi ya? Ya, yang baru ini belum mengalami pandemi kan? Sudah. 2 tahun dihantam pandemi. Belajar sama dengan tidak belajar, online semua. Wajahnya doa yang hadir. Dianya kemana? Pergi ke pasar, pura-pura belajar, tidak belajar itu. Tapi kalian terus belajar, dihantam 2 tahun. Asrama kosong, kelas kosong, pasar kosong, dan hati kalian juga kosong. Nah, jadi kalau lahiriah diperhatikan, batin juga diperhatikan, maka itu adalah sebuah perjalanan, sebuah journey, sebuah petualangan yang menarik. Fase kalian berpetualang di sini dulu, digodok dulu ilmu kalian, digodok dulu mindset kalian. Karena itu belajar harus memaksimalkan. Jangan mengandalkan di kelas, ahli. Di kelas terbatas kan? Baca perpustakaan, bertanya, berdialog, hadir dalam seminar dan seminar, supaya kalian mendapatkan banyak khazanah, akan jadi kekayaan mindset kalian, kekayaan imajinasi kalian. Tapi kalau tidak memperhatikan batinnya, tidak tadabbur, tidak hadir, tidak menghayati, fayaskulu alaihi hamluha wal amal biha, akan menjadi berat. Kalau yang ringan aja berat, apalagi yang berat kan? Ini pekerjaan tuh ringan dibandingkan tukang becak ya. Cuma kerja berpikir, kerja menulis, kerja mendengarkan, kerja diskusi, kan ringan. Kenapa menjadi berat? Kalau hal-hal yang ringan ini berat, apalagi nanti hal yang berat, bekerja di luar itu kan berat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kata tafsir, li'adami ittilaihi alal maksud minhu. Dia tidak punya informasi, tidak punya wawasan tentang tujuan. Tujuan belajar apa sih? Apa yang mengatakan bahwa dunia itu harus dicari dengan ilmu kan? Dengan ilmu. Akhirat dengan ilmu. Waman aradahuma, dan siapa yang ingin keduanya, dunia dan akhirat, dengan ilmu juga. Terbukti negara-negara yang pendidikannya bagus, kesejahteraannya bagus. Finlandia misalnya, pendidikannya bagus, maka dia menjadi negara yang kaya. Jadi salah satu yang akan mengubah itu pendidikan. Pendidikan itu akan mengubah masa depan Anda. Jadi sarana yang harus kita tekuni, jalani dengan serius adalah pendidikan. Ini pendidikan akan mengubah masa depan kalian.
Masa depan kalian adalah masa depan bangsa. Kalian itu generasi yang hampir 80 juta di Indonesia ini. Kalau generasinya emas, maka akan menjadi Indonesia emas. Awalatar, tidakkah kalian memperhatikan ila sholat misalnya? Wa innaha lakabiratun, itu akan berat, beban. Kalau kita merasa beban, sholat itu merasa berat, sholat lagi, puasa lagi, belajar lagi, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda bahwa hati kita itu, jiwa kita itu tidak hadir, tidak ikhlas, tidak mencintai, tidak ada cinta di hati kalian, tidak ada kehangatan. Ila ala khasyin, kecuali orang yang khusyuk, orang yang tenang, orang yang nyaman, orang yang merasa damai dengan dirinya. Nah, itu semua menjadi ringan. Apapun kalau Anda menganggap itu menyenangkan, menjadi mudah. Kemarin saya lihat YouTube ya, tentang seorang emak-emak yang menggeluti bisnis yang berat. Dia memulai usaha yang berat. Kata dia, orang lain menceritakan ini berat, ini susah, ilmunya susah, modalnya besar, banyak pengetahuan yang harus dikuasai. Tapi kata dia, enggak, bagi saya tidak berat. Beda kan? Karena dia menganggap tidak berat, dia menjadi senang, menjadi nyaman, menjadi mudah. Jadi susah dan mudahnya tergantung mindset kita, tergantung pikiran kita. Belajar itu akan menjadi menyenangkan karena kita punya mindset yang terus tumbuh, dipenuhi dengan rasa cinta. Mudah-mudahan itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tumbuhkanlah kesadaran bahwa belajar itu adalah ibadah, bahwa membaca itu adalah ibadah, diskusi adalah ibadah, tafakur itu ibadah. Kan kata Nabi, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Nabi itu ke masjid, lihat orang-orang yang sholat, dan lihat orang yang tiduran, yang diskusi. Kata Nabi, kamu lebih baik daripada yang sholat. Karena dia karena belajar itu mengubah kita. Jadi dengan ilmu kita berubah cepat. Tapi dengan ibadah lainnya berubahnya lambat. Bukankah Nabi mengatakan, ayat mengatakan apa, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dengan ilmu itu meningkatnya berderajat. Di surga juga ibadah kita itu hanya akan menjadi tubuh-tubuh. Jadi ibadah yang kita lakukan di dunia itu akan menjadi jasad di surga. Tapi ilmu akan menjadi ruhnya. Ilmu yang kita pelajari akan menjadi ruhnya. Ruh kan lebih utama daripada jasad. Ibadah penting, tapi belajar juga lebih penting. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita mulai menyadari, saya juga mengingatkan pada diri saya, mulai menyadari bahwa belajar adalah ibadah. Kita niatkan, ikhlaskan, dan giatkan. Kemudian harus ada tadabbur, harus ada hadir, harus ada kecintaan, ya. Dan gunakan waktu seefektif mungkin, sebaik mungkin. Diniatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwani azab, subhana rabbul rahim. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.